Ini bukan sebuah masalah serius. upaya untuk menceritakan kisah. Ini adalah upaya serius untuk memonetisasi penderitaan. Alvin Kerr Alec Murdoch Rinrat Skakir Osir Biride Menservisi Garongwani. Itu membuat daerah Low Country di Carolina Selatan menjadi terkenal. Yung nampay video serial itu klaim-klaimnya yang diterimanya Kuri dan komentar pengacara Murdoch tentangnya. Kalau di Crime Fix, tentang Genet Levy. Kalau kalian tahu, batas antara kebenaran dan hiburan bisa menjadi kabur ketika para pencerita mengambil kisah dari berita utama dan mengubahnya menjadi sebuah acara televisi. Nah, itulah salah satu kritik terhadap Murdoch, sebuah kematian dalam keluarga, sebuah acara yang sekarang tayang di Hulu. Salah satu pengacara Alec Murdoch, Dick Harputlian, menilai acara itu mengambil kebebasan dalam menceritakan kisah Murdoch. Sedia akan segera bergabung bersama saya untuk membahas pendapatnya tentang acara tersebut dan apa saja yang menurutnya salah dari acara itu. Menurutnya, Alec Murdoch adalah pencuri dan pembohong yang telah mengaku. Kami telah membahas kejahatan keuangannya secara mendalam di Law and Crime. Namun hingga kini, Murdoch tetap mengklaim tidak membunuh istrinya, Maggie, dan putranya, Paul. Dia bersaksi tentang hal itu selama persidangannya yang saya liput. Gafil de Gaffel pada awal tahun 2023. Berikut adalah kilas balik beberapa kesaksian Alec Murdoch di persidangan. Pada tanggal 7 Juni 2021. Apakah Anda mengambil senjata nih atau senjata lain seperti ini dan menembak putra Anda Paul di dada di ruang pakan di properti Anda di Moselle? Tidak, saya tidak melakukannya. Tuan Merdur, apakah Anda mengambil pistol ini atau pistol lain seperti ini dan menembak kepala putra Anda pada tanggal 7 Juni atau hari lain atau kapan saja? Saya tidak melakukannya. Tuan Merdur, apakah Anda mengambil senjata 300 blackout seperti ini dan menembakkannya ke kaki, tubuh atau bagian tubuh istri Anda Maggie? Tidak, saya tidak melakukannya. Apakah Anda menembak ke 300 blackout ke kepala Maggie hingga menyebabkan kematiannya? Tuan Goodnight, saya sama sekali tidak pernah menembak istri atau anak saya. Ketika Anda kembali ke Moselle pada pagi hari tanggal 8 Juni, apakah Anda mandi di sana di Almeida atau tidak mandi sama sekali? Tidak, saya tahu kami mandi di Moselle. Saya berarti tidak mandi sebelum saya pergi dari Almeida. Ilmuwan kami pada dasarnya bangun dan langsung pergi ke Moselle. Ibu dan ayah Maggie. Mereka ada di sana. Ya, mereka sedang datang. Aku harus memberitahu mereka untuk melihat mereka. Kami bangun dari Almeida, lalu kami pergi ke Moselle. Dan kamu kalau tahu, kamu akan ingat Sled datang dan menggeledah rumah untuk mencari sesuatu pada tanggal 8. Saya tahu itu maksud saya tahu mereka melakukannya. Ya, saya tahu mereka melakukannya. Dan siapa ingat, saya tidak di ruang senjata dan akan melihat semua rekaman videonya, tapi saya tahu SLAD akan datang. Maksud saya kami membiarkan rumah itu bisa dimasuki mereka. Jadi maksud saya tidak bisa memberitahu detailnya, tapi ya saya ingat itu. Pernahkah Anda memberitahu SLAD bahwa mereka bebas mencari di mana saja, kapan saja? Saya bilang ke SLAD mereka bebas melakukan apa saja, kapan dan di mana saja. Segala sesuatu terkait saya, properti dan mobil-mobil saya. Meskipun saya tidak memiliki mobil-mobil itu, kantor hukum saya yang memilikinya, saya akan meminta orang-orang yang mereka butuhkan, memberikan apapun yang mereka inginkan. Mereka dipersilakan untuk... Murdoch menelepon 911 pada 7 Juni 2021 dan melaporkan menemukan Maggie serta Paul tewas ditembak. Asisten Jaksa Agung Crichton Waters menginterogasi Murdoch saat pemeriksaan silang. Anda dan orang lain telah bersaksi bahwa Anda tetap bisa bekerja sebagai pengacara selama bertahun-tahun meski menggunakan pil-pil itu. Benarkah? Ya, Pak. Dan
Ya, Anda tertulis saja sos nomor pada waktu Yoris ini kita mampu melakukan pencurian yang cukup rumit ini yang meningkat seiring berjalannya waktu. Yang baru saja kita bicarakan meskipun menggunakan pil soal pergub. Itu benar, Sus. Saya bisa. Baiklah. Dan Anda juga mampu selama periode waktu ini meyakinkan staf Anda bahwa tidak ada yang salah dengan semua barang bukti ini, meskipun Anda menggunakan pil. Maksud saya sebagian besar tidak perlu meyakinkan staf saya, tapi hanya saja supaya kita sepaham lagi. Saya mengakui bahwa saya jelas membiarkan mereka disesatkan. Saya jelas membiarkan mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan atas nama saya, dengan mengetahui bahwa mereka mempercayai saya. Dan ingat video Alec Murdoch di kandang anjing tepat sebelum Paul dan Maggie dibunuh? Berikan, kembalikan. Cepat, Cash, berhenti. Oke. Hey, dia punya burung di mulutnya, Barbara. Itu seekor gini. Ini seekor ayam. Keluar. Sekarang, Nicosa bisa mendengar Alec Murdoch di video itu, tapi video itu baru ditemukan beberapa bulan setelah pembunuhan di ponsel Paul Murdoch. Dan Alec bilang dia tidak berada di kandang malam itu. Jadi maksudmu aku tidak pernah membalas Jim Griffin di sini? Hari ini aku yang bilang begitu. Ya, apakah kamu bilang kalau sebelumnya kemarin kamu pernah menghubungi siapapun, baik secara langsung maupun lewat pengacaramu? Lalu menghubungi pihak berwenang atau jaksa dan menceritakan soal kandang anjing itu. Kamu bilang begitu? Itu apa yang aku katakan padamu. Jawab. Pertanyaan saya dulu, tolong Pak. Jawab pertanyaan saya dulu. Apakah Anda pernah menghubungi siapapun di penegak hukum atau jaksa dan menceritakan kisah yang Anda ceritakan kepada juri kemarin tentang kandang anjing itu? Sebelum kemarin? Apakah saya pernah menghubungi penegak hukum soal kandang anjing itu? Tidak pernah, Pak. Apalagi, ini batas amandemen kelima. Maaf. Pertanyaan tentang dia memberikan informasi secara sukarela terkait tuduhan ini melanggar hak amandemen kelimanya dan kami sangat keberatan. Kalau ini terus berlanjut, kami harus mengajukan mosi. Keberatan ditolak. Alec Murdoch dinyatakan bersalah usai juri berunding sekitar 3 jam. Negara melawan Richard Alexander Murdoch terdakwa dakwaan pembunuhan kode sidang perkara 16300010 kode catatan direkam 0116. Baik, putusan bersalah. Dia mengajukan banding atas vonisnya terkait pembunuhan Paul dan Maggie dengan mengklaim panitera pengadilan Becky Hill telah mempengaruhi juri. Sekarang Sir, dia menghadapi tuduhan pelanggaran jabatan publik, sumpah palsu, dan menghalangi proses hukum. Tetapi tidak ada tuduhan mempengaruhi juri. Serial 8 episode baru di Hulu ini mengambil beberapa kebebasan kreatif dalam menggambarkan kasus nyata Alec Murdoch dan peristiwa yang melibatkan keluarganya. Ini adalah dramatisasi yang menarik. Ini adalah acara televisi dan memiliki jajaran pemain bintang, termasuk pemenang Oscar Patricia Arquette yang memerankan Maggie Murdoch. Aktor Jason Clarke memerankan Alec Murdoch dan Gerald McRaney memerankan ayah Alec, Randolph. Mirislah aktor-aktor yang kawat bagus, editor dan para kreatornya mengakui telah melakukan perubahan editorial pada narasi untuk menangkap kebenaran emosional dari cerita tersebut. Bahkan perubahan kecil pada garis waktu dan fiksi bisa menyebabkan kesalahpahaman. Sekarang jangan salah paham, serial ini memang menggambarkan garis besar kasusnya dengan benar. Pembunuhan 2021 di properti keluarga, kecelakaan perahu 2019 yang melibatkan Paul, serta masalah keuangan Alex yang sudah lama terjadi. Adegan pembuka dimulai dengan saat Alec melakukan panggilan 911 yang menentukan itu. Tetapi setelah adegan itu, alur waktunya membawa Anda kembali ke Februari 2019 dan kecelakaan perahu mengerikan yang menewaskan Mallory Beach.
Tentu Edi saya ingin menghadirkan Edi seseorang ini yang telah terlibat secara langsung dalam kasus Murdoch sejak awal dan masih terlibat sampai sekarang. Namanya Dick Harputlian, salah satu pengacara Alec Murdoch dan dia masih menjadi pengacaranya, bekerja pada banding untuk sidang baru dalam kasus pembunuhan tersebut. Jadi Dick, kamu sudah menonton acara baru di Hulu? Ya, sedikit. Saya harus bilang itu sulit untuk diterima. Itu tidak terlalu bagus. Dan fantasinya itu seperti sinetron fiksi. Fakta-faktanya atau setidaknya tuduhan faktual yang mereka buat atau fakta yang mereka andalkan untuk hal ini itu sama sekali tidak benar. Sekarang apa saja hal-hal yang tidak benar? Seperti contoh-contoh spesifiknya. Karena kita tahu dalam kehidupan nyata, kamu tahu kehidupan nyata menghasilkan drama terbaik, tragedi menghasilkan drama-drama terbaik. Dan kita sudah membicarakan step ini tentang bagaimana kamu melihat ini hampir seperti sinetron dari apa yang terjadi. Apa yang kamu lihat di acara ini yang menurutmu tidak sesuai dengan kenyataan? Yah, maksud saya mungkin ini tidak penting bagi orang lain. Tapi setelah kasus kapal itu, ada perjalanan yang dilakukan seluruh keluarga dalam film ini ke Bahama. Itu tidak pernah terjadi. Dan saat mereka berada di Bahama, ada semua ini. Fantasi perselingkuhan atau percobaan perselingkuhan oleh baik Maggie maupun Alec. Itu tidak pernah terjadi. Perjalanan itu tidak pernah terjadi. Jadi jelas itu tidak terjadi. Ada Maggie berbicara dengan seseorang, membicarakan bagaimana dia memergoki Alec berselingkuh tahun sebelumnya, dan dia sedang menemui pengacara perceraian. Itu tidak pernah terjadi. Dan omong-omong, jika memang ada bukti atau dugaan bahwa dia memergoki Alec berselingkuh, atau memang ada perselingkuhan, entah dia memergokinya atau tidak, dan dia sudah menemui pengacara perceraian, kenapa jaksa tidak memasukkan itu sebagai bukti di persidangan? Itu akan menjadi bukti yang jauh lebih baik daripada ini. Anda tahu, Alec membunuhnya untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan keuangannya. Itu, dan omong-omong, di akhir kasus, jaksa berdebat dengan juri dalam argumennya. Dia berkata kepada juri, jangan khawatir soal motif, abaikan motif. Jadi, mereka tidak punya motif. Dan itu akan menjadi penyelamat bagi mereka jika memang ada kebenarannya. Tapi ternyata tidak ada. Kamu tahu, motif yang disampaikan jaksa kepada juri adalah fakta bahwa Alec terlibat dalam hal ini. Dan di bawah tekanan keuangan yang sangat besar ini, kekacauan keuangannya akan segera terbongkar. Kamu tahu, hari ini itu dia menggerakkan laporan keuangan untuk kasus kapal itu. Dan kamu tahu, dia butuh pengalihan, dia butuh membeli waktu, dan inilah caranya. Itu pada dasarnya yang mereka katakan kepada juri, dan juri jelas mempercayainya. Dia sekarang duduk di penjara dan menjalani 2 hukuman seumur hidup atas pembunuhan Maggie dan Paul. Jadi maksudku, apa lagi yang menurutmu tidak benar? Karena kamu percaya itu, mereka mengambil beberapa kebebasan artistik dan kamu tahu kebebasan dalam cerita di sini dan mengambil beberapa hal yang sudah ada sejak lama. Yang sudah pernah kita dengar seperti Dr. Rice tentang Maggie yang ingin bercerai dan hal-hal seperti itu. Tapi itu tidak benar. Maksud saya, majalah People memuat sumber tanpa nama yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah mengungkapkan hal itu. Dan jika memang ada pengacara perceraian di luar sana yang dia temui, dia punya kewajiban untuk maju dan memberitahu jaksa di negara bagian. Maggie datang menemui saya, katanya. Catatan saya menunjukkan dia menyebut Alec memukul, mencuri, atau melakukan sesuatu, tapi tak pernah mengungkapkan apa. Tidak ada bukti. Omong-omong, ada beberapa alasan. Setidaknya ada satu alasan utama kenapa Alec dihukum. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan bukti. Itulah inti dari pengadilan. Becky Hill mengatur juri. Seorang hakim menemukan bahwa dia berbicara dan berusaha mempengaruhi juri, lalu mengatakan pada asistennya bahwa Alec harus dinyatakan bersalah. Buku yang sedang dia tulis diharapkan laris agar dia bisa beli rumah di Wake. Dan ini adalah panitera pengadilan yang berbicara dengan para juri. Dan menurut saya, dia melakukan lebih dari itu untuk memastikan, ada putusan bersalah.
Kami tidak tahu itu sedang terjadi, tapi pada sidang berikutnya semua orang menyimpulkan bahwa dia memang mencoba, bahwa dia memang berusaha. Pada beberapa kesempatan telah mencoba membujuk juri untuk memvonis Alex. Saya ingin kembali membahas pengacara perceraian itu setelah persidangan. So, saya inong pernah beliau lihat wawancara di saluran pesaing, tentang seorang manikuris. Dan kamu tahu, mereka tidak menampilkan wajah manikuris itu. Dia bilang pernah merawat kuku Maggie, dan Maggie memang ingin bercerai, ingin pergi. Alex, apakah kamu? Terus kamu bilang tidak ada apa-apa di penemuan itu. Kami sekali lah tidak pernah mendengar itu selama persidangan, tapi kamu bilang tidak ada apapun tentang itu di penemuan. Tentang Maggie yang tidak bahagia, ingin bercerai, apapun yang berhubungan dengan itu. Semua orang, kami bicara dengan saudara perempuannya, pacarnya, tempat dia curhat. Mungkin dia akan menceritakan sesuatu ke tukang manikur yang tidak dia ceritakan ke saudara perempuan, ibu, atau ayahnya. Buster, maksud saya tidak ada yang tahu soal perceraian atau pengacara darinya, kecuali mungkin tukang manikur. Dan omong-omong, di mana tukang manikur itu saat persidangan? Lagi, jika jaksa punya kesaksian seperti itu yang kredibel, kita pasti sudah mendengarnya saat persidangan. Karena itu motif yang jauh lebih masuk akal daripada mencoba mengalihkan perhatian pada penyelidikan keuangan ini. Ngomong-ngomong, buktinya adalah tidak akan ada masalah yang akan segera terjadi karena komentar auditor kepada dia dan dia hari itu. Bahwa persidangan kapal, pengacara untuk yang terlibat dalam persidangan kapal menunjukkan akan butuh berbulan-bulan sebelum ada hal yang mungkin ditemukan tentang keuangannya dalam persidangan kapal itu. Jadi itu omong kosong. Semua itu omong kosong. Apakah ada hal lain secara spesifik yang bisa Anda tunjukkan dari acara itu yang menurut Anda tidak sesuai dengan kenyataan? Tidak akurat. Ya, mereka mencampur adukan garis waktu. Jadi agak sulit untuk mengurai semua itu. Tapi sekali lagi, saya hanya menonton 1,5 episode dan itu sangat tidak akurat. Jadi lihat, mereka memilih seseorang untuk memerankan saya dengan aksen seperti foghorn, clayhorn. Maksud saya, itu benar-benar buruk. Saat Paul tidak berdiri di ruang sidang, saya membisikkan, berdirilah. Saya rasa saya tidak pernah meminta terdakwa berdiri, terutama Paul. Dan tentu saja, dia tidak bilang berdirilah, oke. Jadi maksud saya, itu hanya kamu. Tidak suka itu. Kamu dibuat mirip Foghorn Leghorn, ayam jantan tua dari kartun itu kan? Tadi malam aku diberitahu dan aku sudah berhenti menontonnya. Bahwa Alex ada di 1 episode, yang mereka tayangkan tadi malam. Ponselnya, ponsel genggamnya berbunyi, dia melihatnya, dan di layar tertulis Dick Harpu dalam diriku. Dia mengangkat teleponnya dan berkata, "Dikipu, apa kabar hari ini?" Tidak ada seorang pun dalam hidup saya yang pernah memanggil saya Dikipu, tidak. Bahkan istrimu? Tidak pernah. Tidak ada yang pernah memanggil saya Dikipu. Jangan panggil aku Dikipu. Dia akhirnya pernah memanggilmu Dikipu lagi. Maksudku itu... Ini benar-benar bodoh. Siapa penulis naskah yang menyuruh Alex memanggil pengacaranya Dikipu? Apa? Aku ini hanya membuat. Ini bukan upaya serius untuk menceritakan kisahnya. Ini adalah upaya serius untuk mencari keuntungan dari penderitaan. Ini kurasa didasarkan pada kehidupan atau kisah melalui sudut pandang. Ini Mandy Matney yang menjadi pembawa podcast tentang hal ini dan mendapat sorotan selama kasus berlangsung. Kamu tahu dia punya banyak penggemar, tapi dia juga menerima banyak kritik. Kamu tahu atas taktiknya dan hal-hal seperti itu. Jadi menurutmu apakah itu salah satu alasan kenapa acara ini seperti ini? Aku tidak tahu. Maksudku aku berasumsi dia punya sedikit andil, tapi apa pendapatmu tentang itu? Ya. Menurutku, klaim ketenarannya di awal adalah di persidangan Murdoch. Kasus Murdoch menyebut dia memiliki sumber di SWED Divisi Penegakan Hukum Negara Bagian. Mereka memberinya informasi rahasia. Terobosan terbesar yang dia dapatkan adalah ketika dia melaporkan
bahwa SWED telah menyita baju Alex pada malam pembunuhan itu dan Sweat hasil tes menunjukkan ada percikan darah di bajunya berupa kabut halus. Itu terjadi ketika seseorang ditembak dan biasanya kembali mengenai si penembak. Itu darah Paul sudah dilaporkan. Ditahan berbulan-bulan. Dan berbulan-bulan, mungkin setahun sebelum persidangannya, 90 hari sebelum persidangan. Kantor saya, Holly Miller, dan petugas memeriksa semua catatan yang mereka berikan. Dan mereka benar-benar menyerahkannya pada kami. Ratusan ribu, kalau bukan jutaan dokumen, harus diperiksa dan kamu harus melihat semuanya. Ini kasus pidana, kamu harus perhatikan semuanya. Dia membuka folder yang seharusnya untuk saksi. Saya lupa nama saksinya, kurang relevan. Dan di dalamnya ada laporan SLED dari ahli kimia SLED yang menunjukkan bahwa darah di baju Alex bukan darah manusia. Sekarang, sesuai yang dia katakan, itu memang sebuah baju. Dia pergi memancing di sebuah tempat, dan setelah dia menangkap ikan, dia mungkin membelahnya yang bisa membuat cipratan halus mengenai dirinya. Jadi dia menyebarkan propaganda palsu bahwa itu adalah darah manusia, dan itu adalah darah Paul. Dan omong-omong yang fakta bahwa itu tidak diberikan kepada kami dengan cara yang biasa. Ini hasil tes kami, ini hasil tes kami. Dan yang lebih penting, ketika mereka menguji kemeja itu, mereka menghancurkannya, jadi kami tidak punya kesempatan untuk melakukan tes kami sendiri. Jadi dia di luar sana menyebarkan ini untuk penuntutan. Dia berpihak, dia mendukung penuntutan. Dia sudah menunjukkan itu sejak awal. Jadi maksud saya, kalau dia membantu menulis film ini, sangat jelas kenapa seperti itu menurut keyakinannya. Dia percaya bahwa, dan omong-omong agen keringat itu, dia tidak memberikan laporan itu kepada kami. Dia menyangkal mengetahui bahwa itu bukan darah manusia. Dia mengakui di persidangan telah berbohong kepada dewan juri dalam kasus ini, dan baru-baru ini dituduh menyembunyikan bukti di kasus kriminal lain. Jadi, maaf. Saya, David. Owen, ya? Dan jadi, dia membelanya karena dia adalah sumbernya. Menarik. Aku akan menonton sedikit lagi. Aku hanya, aku pikir ini. Kamu tahu, jelas menimbulkan beberapa berita utama. Kamu tahu, Nils, ini sudah mendapat beberapa ulasan bagus sih, tapi juga banyak yang mengkritik. Kamu tahu, Patricia Arquette, dia aktris yang baik, hebat. Setiap kali aku melihatnya, dia selalu tampil luar biasa. Pria itu, Jason Clarke, memerankan Alec. Kemiripannya luar biasa. Aksennya juga meyakinkan. Hal-hal yang ada di naskah untuk dia lakukan itu sebenarnya tidak terjadi, tapi itu bukan salah dia. Dia kan bukan penulis naskahnya. Menurut saya, orang yang memerankan Randolph, kakek itu adalah teman baik saya. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Maksud saya tidak, kecuali untuk orang yang memerankan saya. Saya sebenarnya tidak mengeluh tentang para aktornya. Menurut saya, mereka salah memilih dia. Siapapun itu, dia satu-satunya di acara itu yang beraksen seperti itu. Jadi saya kurang paham. Saya dari Charlotte, North Carolina, bukan dari sana. Jadi kamu bisa dengar, maksud saya, kamu dengar ada aksen selatan yang kental dan berat di sini? Saya rasa tidak. Jadi Ortner, ada masalah dengan aktingnya. Menurutmu aktingnya patut dipuji, kecuali kamu merasa salah peran. Karakter Dick Harputlian, walau adalah pada cara cerita itu disampaikan dan ketidakakuratan yang ada. Ketidakakuratan. Dan mereka melakukan hal-hal demi efek dramatis seperti hal di Kipu tadi malam. Kenapa melakukan itu? Maksudku, mungkin Mandy tidak suka padaku. Aku juga tak tahu. Apakah dia yang menulis naskahnya? Aku tidak tahu siapa penulis naskahnya, tapi siapapun itu jelas tidak tahu ceritanya. Kau tahu? Kamu mungkin ingin, jika kamu mungkin ingin membaca transkrip dari persidangan jika kamu ingin fakta-faktanya. Dan sebagian besar yang ada di acara ini tidak ada di transkrip. Hulu punya cerita, tapi kamu juga punya cerita sendiri. Benar kan? Ceritakan tentang buku yang kamu tulis. Aku sangat tertarik membacanya dan ini tentang sebuah hal yang kamu tuntut bertahun-tahun yang lalu, tahun 1983.
Saya menuntut seorang pria bernama Donald Pee Gaskins, dan dia adalah pembunuh massal, sekaligus pembunuh berantai terbesar dalam sejarah Carolina Selatan. Saya memvonis dia atas pembunuhan ke-14. Sebelumnya, dia sudah 13 kali divonis, termasuk membunuh wanita hamil dan bayi. Maksud saya, dia membunuh sesuka hatinya. Saya memvonis dia karena menerima kontrak pembunuhan terhadap narapidana hukuman mati saat menjalani hukuman seumur hidup. Itu maksudnya, Pee. Saya menyelundupkan 1/4 pon bahan peledak plastik C4 kelas militer, detonator, merakit alat, dan meledakkan kepalanya. Dia adalah pembunuh yang rakus. Saya mengenalnya cukup baik hingga bisa memanggil namanya langsung saat persidangan. Wow, dan dia hanya... Melihatku dan berkata, "Hey, Pee, apa kabar?" Dia sangat menawan. Saat aku pertama kali hadir di sidang, dia lewat dan berkata, "Hey, Dick, apa kabar?" Aku belum pernah sedekat itu dengan terdakwa. Secara refleks aku menjawab, "Oke, Pee, bagaimana?" Dan itu adalah persidangan yang berlangsung antara sidang dan persidangan selama 8 minggu. Dan kau tahu, salah satu itu ada di dalam buku. Tapi salah satu adegan pentingnya terjadi saat istirahat makan siang. Selama persidangan, Pee sangat ramah dan menarik. Dia meyakinkan para penjaga untuk membiarkannya makan siang di ruang sidang, bukan di sel tahanan bawah. Dia akan duduk di ruang sidang dan makan siang bersama para penjaga. Saya duduk di sana di meja saya, meja jaksa penuntut, sedang mempersiapkan saksi untuk siang hari. Dia bilang, Dick, saya tanya, mau apa? Begitu cara bicaranya, suara tinggi. Mau apa? Pee? Dia berkata, kamu mirip denganku. Saya tanya maksudnya. Lalu dia bertanya, kamu suka membunuh? Saya tanya, apa maksudmu? Saya suka membunuh? Dia jawab, saya memperhatikanmu, kamu suka membunuh saya. Kamu menikmati ini? Saya bilang, tidak. Saya tidak seperti kamu dan saya tidak menikmati membunuh. Saya melakukan pekerjaan saya mencari keadilan katanya. Kamu tahu, saya sudah menghabiskan sebagian besar hidup saya di penjara. Pandanganmu tentang keadilan tergantung pada apakah kamu yang memberikannya atau menerimanya. Katanya, saat kamu menerima itu terasa tidak adil. Tapi dia pikir, aku menikmati membunuhnya karena dia menikmati membunuh. Kami saling memanggil nama depan dan sebenarnya tidak pernah benar-benar dituntut. Dia dieksekusi di kursi listrik. 2 minggu sebelum dia dieksekusi, dia mencoba menculik putriku yang berusia 4 tahun. Jadi, untuk menyandera, aku adalah jaksa penuntut umum. Aku bisa membawanya ke kantor dan dia bisa kabur dari sana. Tapi penegak hukum mengetahuinya lalu menggagalkannya. Kami hidup dengan penuh ketegangan, agen-agen bersenjata mesin selama beberapa minggu sampai dia dieksekusi. Tapi dia sangat pintar. Punya semacam kelompok pengikut dari para penjahat, mantan narapidana, dan pelarian di sekitarnya. Dia membunuh beberapa orang dan memperlakukan mereka semaunya. Dia tertarik pada gadis muda, bahkan menikahi gadis 14 tahun. Maksud saya, dia waktu itu berusia 40-an. Maksud saya, kamu tahu, dia adalah lambang kejahatan. Dan buku ini, Dick McGrath membahas pembunuhan dan dirinya serta cara dia melakukannya. Kamu tahu di mana dia berakhir dan bagaimana aku akhirnya berada di ruang sidang menuntut dia. Jadi buku itu akan keluar pada bulan Desember. Kamu bisa pesan dulu sekarang. Ulasan yang kami terima, setidaknya secara internal, bagus. Ini sesuatu yang sudah ingin saya ungkapkan selama 30 tahun dan di antara pandemi dan menyelesaikan persidangan Murdoch, saya akhirnya punya waktu untuk melakukannya. Ya, Wah, saya mikir apa mention and terima kasih sudah berbicara dengan saya Dick Harputlian. Seperti biasa, senang berbicara dengan Anda. terima kasih banyak. Senang bisa berada di sini dan Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi.